Iya, shalom saudara. Kita berjumpa lagi dalam acara Misbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Apapun keadaan di sekeliling kita, kita tidak perlu takut karena Tuhan beserta dengan kita. Mari kita terus menguatkan hati kita karena Tuhan adalah Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap dan setia kepadanya. Yuk kita mau memuji Tuhan dulu malam hari ini. Tetap bersuka cita apapun keadaan kita. Kita mau katakan lagu ini, kiri kananku ada Tuhan ya. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan saudara. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Lebih lagi, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Dari awal yuk katakan, yang malam ku ingat Tuhan, ku selalu memuji Dia, ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Dia pelindungku. Amin. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersama. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yes, amin. Haleluya. Kita semua tetap percaya Tuhan beserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu biarlah kita mau terus memuji Tuhan, karena kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kami bersyukur Bapa, bahkan sampai hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami tidak perlu takut apapun sebab Tuhan menjagai kami. Engkau berkata jangan takut karena Engkau menyertai kami dengan kasih setia-Mu ya Bapa. Kami mau terus memuji, meninggikan Engkau dengan mulut kami Bapa. Kami mau menceritakan tentang perbuatan-Mu yang ajaib dan luar biasa Tuhan. Kasih setia-Mu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Lebih lagi kita mau berkata, kasih setia-Mu, kasih setia-Mu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau seumur
Mari kita angkat tangan pada Tuhan, katakan kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegang Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku naikkan demi nama-Mu. kasih setiamu lebih dari hidup Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, lebih dari hidup Engkau mengasihi kami Bapa. Bahkan kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Seringkali kamilah yang menjauh daripada Engkau Tuhan. Hari-hari ini bawa kami dekat kepada Tuhan. Bawa kami melekat hanya kepadamu Bapa hari-hari ini. Menaruh iman dan harap percaya kami hanya kepada Tuhan. Biar kami mau terus memuji menyembah Engkau. Mari angkat tanganmu saudara, katakan lagi. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegang Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku naikkan demi Kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegang Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku naikkan demi nama-Mu. kami meninggikanmu, memuliakanmu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau hadir di hidup kami, Kau menuntun langkah kami, Engkau setia. Terima kasih. Kami bersyukur buat kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang menyatakan kasih setiamu bagi kami. Bahkan Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yang tidak layak Engkau layakkan Tuhan. Kami yang harusnya binasa Engkau ampuni dan Engkau menerima kami apa adanya. Kasih-Mu begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu.
presence. Never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Terima kasih Tuhan, kesetiaan-Mu lebih dari segalanya. Kau yang menyertai kami, Kau yang menerima, Kau yang menyelamatkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Ajar kami menghormati-Mu Bapa, ajar kami menyembah-Mu, mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu di hidup kami. Mari sekali lagi katakan, Kau hadir Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan kami Tuhan, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Sekali lagi Kau hadir, Kau hadir di hidup kami Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia.
Terima kasih buat kesetiaan Tuhan dalam hidup kami, bahwa kami untuk terus setia kepadamu Bapa. Bahkan kami mau setia untuk belajar firman Tuhan, karena firman Tuhanlah isi hati Tuhan sendiri. Kami percaya firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Dalam hidup ini kami membutuhkan tuntunan-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Kami percaya firman Tuhan sanggup mengubah keadaan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat malam buat yang baru bergabung malam hari ini. Kita mau tetap semangat untuk mencari Tuhan, tentunya lewat firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah suara Tuhan sendiri. Dan saya percaya kita semua akan dituntun, dan saya bersyukur banyak orang yang sudah WA kepada saya. Terima kasih Bu. Lewat mesbah doa saya mendapat jawaban dari pergumulan-pergumulan saya. Karena itu saudara, engkau yang punya pergumulan, punya pertanyaan, tetap dengarkan khotbah-khotbah yang ada di YouTube. Ya, terutama yang ada di channel saya, khotbah-khotbah saya. Banyak nilai firman Tuhan yang akan menuntun kita untuk semakin hari semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan kita hari ini. Sudah dari Yesaya pasal yang ke-38, kita lanjutkan saudara. Ya, jadi judul perikopnya kemarin itu Hizkia sakit dan disembuhkan. Dan kita sudah belajar banyak kenapa Hizkia disembuhkan. Ya, walaupun dia tidak meminta tetapi Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan berkata, aku mendengar doa dan juga aku melihat air matamu. Kenapa saudara? Kemarin kita sudah belajar karena ada sesuatu yang dapat diperhitungkan Tuhan lewat hidup Hizkia, yaitu dia hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan selama hidup dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kita juga sama-sama mau belajar saudara. Kita lanjut ayat yang ke-9. Ya, Hizkia berkata, ya, kita lanjut ayat yang ke-9 saudara. Yesaya 38 ayat 9. Ya, karangan Hizkia Raja Yehuda sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Ya, jadi Hizkia menulis ya sebuah karangan tentang firman Tuhan ya, yang juga menjadi ditulis dan dicatat oleh di dalam kitab Yesaya. Karangan Hizkia Raja Yehuda sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Ayat 10. Aku ini berkata dalam pertengahan umurku aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati. Aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Ya, Hizkia berkata di dalam pertengahan umurku ya aku harus pergi ke pintu gerbang orang mati. Karena pada waktu itu, waktu dia sakit, Yesaya sudah berkata bahwa Tuhan berkata engkau tidak akan sembuh dan engkau akan mati. Bahkan Hizkia sudah disuruh untuk memberikan kata-kata pesan-pesan terakhir untuk keluarganya saudara. Ya, ingat saudara, yang namanya kematian itu pasti akan datang kepada kita semua. Hanya tinggal masalah waktu saja. Walaupun Hizkia mendapat perpanjangan waktu 15 tahun, tapi pada akhirnya dia juga ya menemui yang namanya kematian. Kita semua juga pasti akan menemukan yang namanya kematian, tetapi ya biar waktu itu ya kita semua sudah siap ketika kita menghadap Tuhan. Hizkia berkata, ya aku ini berkata dalam pertengahan umurku aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati. Aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku ya. Baru pertengahan umur, kata Raja Hizkia, sudah dipanggil oleh Tuhan ke dunia orang mati. Ya, itu adalah selebihnya dari hidupku akan sudah berhenti sampai situ. Saudara, kalau yang namanya ajal, ya siapapun kita tidak akan pernah bisa menolak ketika Tuhan memanggil kita. Yang pasti kita semua harus siap sedia karena firman Tuhan berkata, ingat, mati hidupku di tangan Tuhan, ya. Ayat yang ke-13 berkata saudara, aku berkata, ayat yang ke-10 maaf, ayat yang ke-9 tadi, sekarang ayat yang ke-11 ya. Ayat yang ke-11 berkata, aku berkata aku tidak akan melihat Tuhan lagi. Di negeri orang-orang yang hidup aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Ya, Hizkia berpikir bahwa kalau dia pergi ke dunia orang mati, dia tidak akan melihat Tuhan lagi. Bahkan di negeri orang-orang yang hidup, aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Ya, karena kematian itu, saudara, firman Tuhan berkata, orang yang sudah mati tidak dikenali lagi.
Ya, jadi ada yang bertanya kepada saya, Bu, orang mati bisa balik lagi nggak, Bu, ke rumah ya? Orang mati itu bisa datang lagi. Ada seorang ibu yang bertanya, soalnya suami saya sudah meninggal berapa bulan yang lalu. Tapi setiap malam itu, ya tengah malam kami mencium bau kopi dan bau rokok, Bu, di rumah. Karena memang biasanya tengah-tengah malam itu suami saya suka bikin kopi dan merokok. Ya, apakah arwah suami saya datang ke rumah? Saya bilang tidak. Ya, itu bisa jadi ya iblis yang menyerupai ya, atau ya apalagi kalau ditambahin diomongin, sudahlah Pak, kamu pergi aja, nggak usah datang-datang ke sini. Saudara, setan tambah senang ya. Jadi sebuah fakta hari ini firman Tuhan berkata orang mati tidak dapat kembali ke dunia orang hidup ya. Karena kita sudah putus hubungan, tidak ada lagi hubungan. Kalau ada yang datang itu pasti adalah setan yang menyerupai, karena orang mati tidak bisa kembali lagi ke dunia. Saudara bisa dengar kesaksian yang ada di channel saya. Ya, coba saudara ketik ya, sering melihat arwah. Ada kesaksian dari seorang ibu yang sangat luar biasa. Ya, itu setiap malam dia melihat arwah-arwah orang mati datang, tetapi itu hanya iblis yang menyerupai. Ya, lalu ayat yang berikutnya, ayat 12. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala, seperti tukang tenun menggulung tenunannya. Aku mengakhiri hidupku, Tuhan memutus jiwaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam Engkau membiarkan aku begitu saja. Ya, jadi di dalam kesakitannya pada waktu itu Hizkia merenungkan di dalam hatinya. Ya, kalau dia mati ya, maka berarti Tuhan telah memutus nyawaku, benang hidupku ya. Dan saudara, karena itulah dia menangis. Ini keluhan hati Raja Hizkia ketika dia menangis dengan sangat pada waktu dia sakit. Ya, semua kita manusia akan mengalami itu ya. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang WA kepada saya sedang terbaring di tempat tidur karena sakit. Saya hanya mau berkata, memberikan kekuatan bagi setiap kita yang sakit. Tetaplah percaya. Ya, biar kita mengimani firman Tuhan bahwa kalau aku hidup bagi Kristus, aku mati juga bagi Kristus. Jadi entah hidupku atau matiku, semuanya adalah milik Kristus. Tidak perlu takut, yang terpenting kita minta kekuatan kepada Tuhan. Bagi saudara yang sedang menderita sakit hari-hari ini, ya saya tetap berdoa, kita semua tetap berdoa supaya Tuhan memberikan yang terbaik ya bagi setiap kita yang menahan sakit, juga kita berdoa supaya Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan. Ayat yang ke-13. Aku berteriak minta tolong sampai pagi, seperti singa demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam Engkau membiarkan aku begitu saja. Ya, Hizkia sempat merasakan kesakitan saudara. Ya, di dalam tulang-tulangnya. Ya, saudara, yang namanya sakit itu nggak enak ya. Saya beberapa kali menerima telepon orang-orang yang sangat kesakitan dan mereka sudah berkata, Bu, doakan supaya saya mati. Ya, saya bilang jangan minta mati ya, percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu, tapi jangan berputus asa, tetap berserah dan tetaplah percaya kepada Tuhan. Tapi memang tidak enak saudara. Saya pernah merasakan waktu tidur malam itu tangan saya saudara, ya mungkin karena kebanyakan pegang mic itu sakit luar biasa. Sampai saya nggak bisa tidur loh satu malam. Di situ saya menyadari orang-orang yang merasakan kesakitan itu betapa aduh Tuhan ya. Ya, biarlah Tuhan belas kasihan-Mu nyata bagi setiap ya orang-orang yang kesakitan. Saya merasakan waktu itu tangan saya sebelah sakit. Ya, mungkin karena terlalu sering dipakai buat pegang mic waktu khotbah saudara. Jadi itu tulang-tulangnya sakit. Itu hanya satu kali saya merasakan yang seperti itu tuh saya tidak bisa tidur. Ya, lalu saya membayangkan orang-orang yang kesakitan setiap hari menahan sakit. Ya, saya berdoa buat setiap saudara. Hizkia juga mengalami hal itu. Dia berkata, aku berteriak minta tolong sampai pagi. Ya, seperti singa demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulangku. Ya, itu berarti kesakitan yang begitu luar biasa di tulang-tulang saudara ya. Dari siang sampai malam Engkau membiarkan aku begitu saja.
sampai dia sudah menyerah dengan keadaannya, dengan kesakitannya. Ayat 14, seperti burung layang-layang demikianlah aku menciap-ciap. Suaraku redup seperti burung merpati. Mataku habis menengadah ke atas ya Tuhan. Pemerasan terjadi kepadaku, jadilah jaminan bagiku. Ya, di dalam kesakitannya yang begitu luar biasa, Hizkia tetap berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, jadilah jaminan bagiku. Artinya apa? Ya, di batas akhir kekuatannya, ketika dia mengalami kesakitan yang begitu luar biasa, dia merasa Tuhan sudah meninggalkan. Dia merasa Tuhan sudah menghancurkan tulang-tulangnya. Tuhan sudah membiarkan dia seperti burung layang-layang yang menciap-ciap sekarat, saudara. Ya, dia berkata, saudara, ya, di atas semuanya itu, jadilah jaminan bagiku. Sebagai orang benar, orang percaya, apapun yang terjadi, bahkan di batas akhir kekuatan hidup kita, ada satu hal yang dapat membuat kita semua yakin dan percaya. Dan kita tidak perlu takut. Kenapa? Bahwa Tuhan menjadi jaminan. Bagi orang percaya, entah kita hidup ataupun kita mati, Tuhan menjadi jaminan bagi kita. Hidup mati kita di tangan Tuhan. Bahkan kematian tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, kata Rasul Paulus. Ya, karena bagi kita hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Percayalah, Tuhan menjadi jaminan bagi hidupku, kata Hizkia. Biar itu juga menjadi perkataan yang keluar dari mulut kita sehingga kita tidak takut akan apapun, saudara. Ayat yang ke-15, apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ya, saudara, saya juga percaya banyak di antara kita hari-hari ini yang merasakan pahit pedih perasaannya. Ya, mungkin karena suami yang berselingkuh, mungkin karena anak yang pemberontak, atau mungkin karena kepahitan hidup yang lain sampai kita itu berkata pahit pedih. Ya, apakah yang akan kukatakan, kata Hizkia, apakah yang akan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang melakukannya? Ya, sampai sudah habis kata-kata, menahan sakit dan pedih karena dia tahu bahwa Tuhan pegang kendali atas kehidupannya. Hizkia berkata, aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Menahan kesakitan yang begitu hebat, apalagi saudara ketika kita kena satu penyakit. Seringkali menghadapi penghakiman orang, oh dia tuh kena sakit tuh karena dihukum Tuhan. Oh dia tuh kena sakit tuh karena intimidasi iblis dari dalam diri sendiri. Ya, itu benar-benar pahit dan benar-benar pedih menanggung semua itu. Kita harus berhadapan dengan diri kita yang menuduh kita berhadapan dengan perkataan-perkataan orang lain. Tapi saya mau bilang bagi setiap kita hari ini, apapun yang terjadi di hidup kita, jangan dengarkan perkataan orang. Sekali lagi, perkataan orang, apalagi perkataan yang tidak membangun, tidak usah didengar. Tuhan cuma beri kita 2 tangan untuk tutup kuping kanan, kuping kiri. Kalau 3 tangan buat tutup mulut orang. Ingat saudara ya, itu akan hanya menambah kesakitanmu. Ketika engkau mendengarkan omongan dan mendengarkan perkataan-perkataan orang. Kita juga sebagai orang Kristen jangan suka menghakimi. Kalau orang kena sakit atau apa lalu kita bilang, oh itu karena dosa. Biar dia dengan Tuhan. Atau hamba Tuhan yang mengingatkan dia. Tapi kita tidak boleh menghakimi. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-16. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Ya. Di dalam kepedihannya, di dalam sakitnya, di dalam keputusasaannya, Hizkia tetap berdoa dan berkata kepada Tuhan,
Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Ya, hanya di dalam hati dia berharap kepada Tuhan. Ya, hanya di dalam hati dia mengeluh kepada Tuhan, saudara. Biarlah kita hari-hari ini hanya menjadikan Tuhan satu-satu, hanya Tuhan sumber pengharapan kita. Bukan yang lain, apalagi kalau sakit. Jangan pergi ke orang pintar. Ya, jangan berobat ke dukun. Masih banyak orang-orang Kristen itu yang cari dukun, cari orang pintar untuk berobat. Saudara, bertobat. Kita hanya membutuhkan Tuhan. Karena yang kita butuhkan lebih daripada kesembuhan fisik kita, yaitu kesembuhan jiwa kita. Ya, orang yang jiwanya sudah sembuh itu, saudara, dia dapat menanggung segala perkara, bahkan kematian pun tidak akan menjadi hal yang menakutkan. Karena di dalam Kristus mati itu untung kalau jiwa kita sudah disembuhkan Tuhan. Hizkia berkata, ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Kepada siapa kita berharap hari-hari ini di dalam menghadapi kesulitan hidup, masa pandemi ini, saudara, banyak orang mencari jalan keluar dengan cara sendiri. Tapi biar kita tetap mau berkata, Tuhan, Engkaulah tempat pengharapan kami. Kami tidak takut sebab Tuhan yang menjaga hidup kami. Nomor 1, jadikan Tuhan sebagai tempat sandaran dan pengharapan kita. Ya, ayat yang ke-17 berkata, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Wow. Saudara, makanya Tuhan menyembuhkan Hizkia. Kenapa? Di dalam perenungan batinnya. Ini yang dia tulis, ini perenungan batinnya loh. Saudara lihat di atas tadi ayat 9, karangan Hizkia Raja Yehuda sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. Ini yang ditulisnya adalah perenungan selama waktu dia sakit. Wow, dari awal kita melihat perenungannya itu manusiawi banget. Dia merasa ditinggalkan Tuhan. Dia merasa Tuhan yang sudah meremukkan tulang-tulangnya. Dia merasa bahwa Tuhan, Engkau yang berdaulat, kenapa Engkau tidak sembuhkan aku. Dia di dalam kelemahannya sebagai manusia. Ini perenungan hatinya selama dia sakit. Kita semua manusia, kita punya perenungan hati masing-masing. Kita punya pertimbangan batin masing-masing. Setiap hari batin kita berbicara. Setiap hari hati kita menimbang. Dan ya kita pasti punya ya yang namanya suara hati. Ini adalah suara hati Hizkia. Di dalam keterbatasannya sebagai manusia, dia berkeluh kesah tentang sakit, penderitaan, pahit hidupnya. Ya, tetapi dia berkata, saudara, ya, ayat yang ke-17 luar biasa. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Wow, enggak saudara ya? Hizkia berkata, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, ketika seseorang menemukan kehendak dan perkenanan Tuhan, maka engkau akan dibuat mengerti. Makanya saya bilang, doa bukanlah meminta Tuhan melakukan apa yang kita kehendaki, tetapi doa adalah meminta kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya. Doa bukan untuk tempat kita meminta supaya Tuhan melakukan yang kita kehendaki, catat baik-baik. Tetapi doa adalah cara kita meminta agar kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Hizkia bisa berkata, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Dia mengerti bahwa semua rasa sakit, kepedihan yang Tuhan izinkan itu mendatangkan pertobatan sehingga ada perenungan jiwa. Seringkali manusia itu harus dibawa untuk menghadapi sesuatu yang sulit dan sesuatu yang menyakitkan dulu, baru dia mau menyadari bahwa sebenarnya Tuhan itu mengasihi dia.
Penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lobang kebinasaan. Ya, mengapa saya itu kadang bicara kepada ibu-ibu yang suaminya bolak-balik selingkuh, terus Bu doakan aja Bu, Tuhan hajar suamiku. Ya, yang penting dia bertobat. Kenapa? Hajaran Tuhan itu membawa pertobatan. Ada ibu-ibu yang WA kepada saya, Bu, suami saya waktu saya bilang begitu, kata Bu Debbie saya suruh berdoa supaya kamu dihajar Tuhan supaya bertobat. Dia marah. Nggak boleh gitu loh, itu sama saja kamu mengutuk saya. Karena suami saya selingkuh Bu, dia bilang saya nggak boleh berdoa begitu. Sudah selingkuh minta didoakan supaya diberkati, enak aja saudara. Ya, selingkuh gitu berdoa. Kenapa? Karena Hizkia berkata, sesungguhnya penderitaan pahit itu menyelamatkan kita dan Tuhan mencegah jiwa kita masuk ke dalam lubang kebinasaan. Seringkali ada orang-orang yang harus mengalami hajaran dan pukulan Tuhan baru bisa bertobat. Ya kalau belum, ya belum. Akhirnya saya banyak mendengar akhirnya bapak-bapak yang bertobat, Bu, saya mau bertobat Bu, saya sudah bangkrut Bu. Sebelum bangkrut saya mandi-mandi uang Bu, uang banyak saya habiskan foya-foya selingkuh dengan perempuan. Saya punya simpenan Bu, akhirnya bangkrut. Nah itu cara Tuhan menghajar. Ya, jalani aja proses itu. Udah bangkrut, makanya bapak-bapak yang mendengarkan mesbah doa malam ini jangan coba main-main dengan perempuan di luar sana. Ya, sudah dengan istrimu saja, teman pewaris kerajaan Allah. Ya, jangan sampai Tuhan menghajar dengan yang pahit. Tetapi sekalipun yang pahit itu harus terjadi, kalau itu membawa keselamatan bagi jiwa kita, kenapa tidak? Ya, Hizkia menyadari, dia berkata, penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh di hadapanmu. Saudara, orang yang mengerti kehendak Tuhan itu akan dapat menerima semua. Ya, di akhirnya dia menyadari bahwa semua penyakitnya itu diizinkan Tuhan. Makanya Tuhan menyembuhkan dia saudara. Ketimbang kita menuntut Tuhan lebih baik hari-hari ini, mari kita mengerti kehendak Tuhan. Doa bukanlah meminta Tuhan menggenapi semua yang kita mau. Tapi doa adalah membuat kita mengerti apa yang Tuhan mau. Ayat yang berikutnya, ayat 18, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nantikan akan kesetiaanmu. Hizkia berkata, kalau dia mati, dia sudah gak bisa lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Dia mau hidup untuk bersyukur, dia mau hidup untuk menanti-nantikan Tuhan, karena di dunia orang mati dia udah gak bisa mengucap syukur. Di dunia orang mati dia sudah tidak bisa menanti-nantikan Tuhan, tidak bisa memuji-muji Tuhan. Wow. Dia berkata kepada Tuhan, dia mau hidup untuk apa? Memuji Tuhan, mengucap syukur, dan menanti-nantikan Tuhan. Apakah kita hari-hari ini juga sudah hidup seperti itu? Mengucap syukur, memuji-muji Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Saya bersyukur saudara tetap setia di acara mesbah doa. Saudara memuji Tuhan, setiap hari kita memuji Tuhan. Ayat 19, tetapi hanyalah orang yang hidup dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Wow. Hizkia berkata, seperti aku sekarang Tuhan, aku sudah disembuhkan. Dan karena itu Tuhan, ketika aku sudah disembuhkan, aku adalah Bapa yang memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anakku. Ya, kenapa kita hidup hari ini? Untuk menceritakan perbuatan Tuhan kepada anak cucumu, Bapak Ibu Saudara ya. Kita hidup untuk menceritakan tentang kesetiaan Tuhan pada generasi kita. Tuhan telah datang menyelamatkan aku, kami hendak main kecapi seumur hidup kami. Wow, Hizkia berkata saudara ya, Tuhan sudah datang menyelamatkan aku, karena itu aku mau main kecapi seumur hidupku. Makanya setiap malam di mesbah doa kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Apapun keadaannya, mau virus corona, mau apapun, mari kita tetap memuji, mengucap syukur pada Tuhan. Yang terakhir, ya, Hizkia tadi berkata ayat 20, ya Tuhan telah datang menyelamatkan aku, karena itu kami hendak main kecapi seumur hidup kami.
di rumah Tuhan. Ayat 21 yang terakhir, kemudian berkatalah Yesaya, baiklah, diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada bara itu supaya sembuh. Ya, sebelum itu Hizkia telah berkata, apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan? Ya, saudara yang terkasih, ya mari kita ambil pelajaran hari ini dari Raja Hizkia. Dan saya percaya kita juga mau berkata, Tuhan, kami hanya mau hidup untuk memuliakan nama-Mu. Engkau hadir dalam hidup kami, Tuhan. Dan itu satu hal keberuntungan kami di dunia ini karena kami boleh mengenal Engkau. Kau hadir dalam hidup kami. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, Bapa. Kami bersyukur. Kami mau hidup untuk memuji-muji Tuhan. Kami mau hidup untuk meninggikan Engkau, Tuhan. Kami mau memuji, mengucap syukur kepada-Mu, Bapa. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan kami, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Terima kasih Tuhan, kami tahu kesetiaan-Mu sampai selama-lamanya dan itu akan kami ceritakan kepada anak cucu kami. Untuk itulah kami hidup, untuk mengucap syukur, untuk memuji-muji Tuhan dan untuk menceritakan kasih setia-Mu. Kami hidup untuk menanti-nantikan Tuhan. Kami hidup untuk bergaul akrab karib dengan Tuhan. Terima kasih bahwa kami untuk terus fokus kepada Tuhan hari-hari ini mengejar perkenanan-Mu ya Bapa. Sepanjang umur hidup yang Tuhan masih berikan buat kami mau terus setia memuji menyembah Engkau. Berkati setiap keluarga demi keluarga yang hari-hari ini terus mencari Tuhan. Suami, istri, anak-anak, Tuhan, biarlah anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Kami mau terus setia mencari Tuhan. Suami-suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak tumbuh dalam takut akan Tuhan. Kami bawa keluarga kami ke hadapan hadirat-Mu. Jadikan Tuhan rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang berkenan di hadapan Tuhan. Biar pertobatan terjadi atas rumah tangga kami setiap saat, agar kami boleh hidup menyenangkan Tuhan. Anak-anak kami ada dalam perlindungan-Mu, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, Tuhan turut campur tangan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Yang bergumul untuk jodoh, Tuhan yang menetapkan jodoh anak-anak kami. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan yang terbaik bagi anak-anak kami. Berdoa juga buat orang tua kami, oma opa kami, Tuhan di masa tua mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Mereka tetap bersuka cita. Janji firman Tuhan sampai masa putih rambutnya Tuhan menggendong. Berkati Tuhan setiap mereka yang merindukan punya keturunan ilahi. Tuhan jamah dan lawat. Kami berdoa bukakan setiap kandungan yang tertutup. Tidak ada roh kemandulan. Tuhan percayakan anak keturunan ilahi yang akan menggenapi rencana-Mu di dunia ini. Berkati setiap anggota keluarga kami yang terbaring sakit, Tuhan tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Bapa berbicara kepada mereka dalam hati mereka selama mereka ada dalam pembaringan. Tuhan datangi secara pribadi. Setiap kami yang sakit, Tuhan lihat pergumulan kami. Bapa seperti Raja Hizkia, kami percaya Tuhan, Bapa tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Kami berseru kepada nama Tuhan yang ajaib, maka kami akan disembuhkan. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap mereka yang ingin keluar dari beban yang berat, dari pergumulan hidup.
dari ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, amarah, kepahitan, ikatan rokok, minuman keras, perjudian, bahkan apapun Tuhan yang mengikat hidup mereka, Tuhan Engkau sanggup melepaskan Bapa. Kami percaya Tuhan cari orang yang mau, maka kemampuan itu adalah bagian Tuhan yang akan dilakukan bagi setiap kami yang ingin dilepaskan. Tuhan memberkati bahkan setiap mereka Bapa yang hari-hari ini hidup di dalam kelemahan, hidup di dalam persoalan hutang piutang. Tuhan Engkau lepaskan Bapa. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Berkati fakir miskin, anak-anak terlantar. Tuhan mencukupkan semua yang mereka butuhkan. Bahkan mereka tidak akan kekurangan makanan sebab Tuhan adalah pemelihara. Mereka boleh mencari Engkau sungguh-sungguh dan Tuhan mempertemukan dengan setiap kami untuk boleh menjadi berkat. Tuhan Engkau juga memberkati bangsa Indonesia. Shalom Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Roh Kudus melawat bangsa ini, terjadi hujan pertobatan di atas Indonesia. Kami berdoa tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal, dan kami sudah melihat hari-hari ini itu terjadi. Kesembuhan massal, kesembuhan massal, kesembuhan massal. Bahkan kami berdoa ada pertobatan massal di atas bangsa ini. Berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin, Tuhan menjagai mereka dengan hikmat-Mu, supaya bangsa ini boleh terus dibawa kepada rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Berkati TNI Polri yang terus bekerja menjaga keutuhan bangsa ini, Tuhan lindungi, jagai. Seluruh jajaran kabinet Presiden Jokowi, bahkan MPR, DPR, semua kepala-kepala daerah mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, Tuhan lindungi dan jagai. Biar mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, tidak memikirkan kepentingan diri sendiri dan uang, tetapi mau sungguh-sungguh berdiri bagi kepentingan rakyat banyak. Berkati tim medis Tuhan yang terus berdiri di garis terdepan menghadapi COVID-19. Kami berdoa untuk khususnya kota Jakarta. Tuhan Engkau memberkati kota ini. Kesembuhan massal boleh terjadi. Kami sudah melihat Bapa penyertaan-Mu Tuhan. Kesembuhan demi kesembuhan tiap hari terjadi. Kami berdoa kuasa virus corona ini kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Anugerah-Mu tercurah bagi bangsa ini, juga bagi bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya Engkau melindungi, menjagai bangsa-bangsa, tidak ada kematian massal. Semua mereka yang berdoa di negara-negara mereka yang ada di 5 benua besar, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan jagai. Anugerah-Mu turun melimpah atas hidup mereka semua. Bahkan hamba berdoa mengangkat tangan untuk setiap permohonan doa yang sudah masuk, pergumulan, sakit, penyakit, beban hutang piutang, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah apapun, Tuhan jamah dan lawat di dalam nama Yesus. Ada jawaban. Berikan kami kemampuan untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan di balik setiap masalah kami. Mari kita membuka hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, rumah tanggamu diberkati oleh Tuhan, keuanganmu diberkati oleh Tuhan. Engkau tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan hidupmu dan engkau bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kalian kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan memberkati setiap kita saudara. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa bagikan channel ini kepada semua orang yang membutuhkan lawatan Tuhan, supaya channel ini boleh berkembang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.